Oke pemirsa, kita lihatkan cara panen kita nih. Nah, dari Indonesia nih, dengan macam-macam nih, weh. Ini produktivitasnya lumayan tinggi nih. Ya, bersama Abang Da kita nih ya. Lihat nih, cara panen kita pakai sistem curi buah. Bayangkan. Selamat berjumpa kembali sahabat pemilik kreator semuanya, sahabat tani di mana saja berada. Bersama saya channel pemilik kreator, channelnya pemersatu para petani seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya mau berbagi sekilas informasi mengenai perbedaan cara panen di kedua negara terbesar produsen minyak kelapa sawit, yaitu Malaysia dan Indonesia. Siapakah kedua negara ini yang lebih unggul? Perbedaan cara panen di Malaysia dengan di Indonesia sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Tentunya hal ini masih belum ada jawabannya hingga saat ini dan masih menjadi sebuah rahasia bagi kedua negara tersebut. Apakah mungkin perbedaan ini akan mempengaruhi dengan hasil produksi di masing-masing wilayah? Ataukah ini hanyalah sebatas teori yang sebenarnya belum membuahkan hasilnya? Dua negara ini dikenal sebagai negara raksasa produsen minyak sawit terbesar di dunia yang telah lama bersaing memperebutkan posisi sebagai penguasa utama dalam industri minyak kelapa sawit. Sejarah panjang persaingan ini mencerminkan sebuah dinamika perubahan, keunggulan, dan tantangan yang dihadapi di kedua negara ini. Meskipun Indonesia pernah dapat berhasil mengambil alih posisi Malaysia sebagai produsen terbesar di dunia pada tahun 2006 yang lalu. Namun, beberapa sumber mengungkapkan bahwa hasil produktivitas produksi minyak kelapa sawit di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa sawit di Indonesia. Hal ini yang membuat kalangan masyarakat masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Mari kita pelajari cara masing-masing dari kedua negara tersebut. Ingat, jangan di skip dan tonton sampai habis ya sahabat tani semua, supaya tidak gagal paham mengenai informasi-informasi ini. Mari kita mempelajarinya dimulai dari cara panen. Perbedaan cara panen di Malaysia dengan di Indonesia adalah hal yang tidak asing lagi. Malaysia memiliki produktivitas panen yang lebih tinggi, mencapai 4-6 ton per hektar. Sementara Indonesia sekitar 3,5-3,6 ton per hektar. Selain itu, Malaysia mungkin memiliki tingkat otomatisasi yang lebih tinggi dalam proses panen dibanding dengan Indonesia. Berbagai cara dan metode yang sudah dilakukan bagi kedua negara ini dalam meningkatkan tingkat produktivitas kelapa sawit di masing-masing wilayah. Di Malaysia sendiri, panen kelapa sawit sering dilakukan dengan cara yang memprioritaskan kecepatan dan efisiensi, sehingga tidak menggunakan songgo atau sistem menjaga pelepah. Praktik ini mungkin lebih sering ditemui di perkebunan skala besar dan lebih modern. Songgo yang merupakan bagian dari praktik panen tradisional mungkin kurang umum karena dianggap lebih memakan waktu dan tidak cocok dengan kebutuhan produktivitas tinggi yang sering menjadi fokus perkebunan sawit di Malaysia. Di Malaysia, fokus panen mungkin lebih bertujuan pada pemotongan buah sawit dan pelepah yang menghalangi pemotongan tandan buah segar. Pelepah yang sudah dipotong
Kemudian mungkin akan dikelola secara terpisah, bukan merupakan bagian dari proses panen yang membutuhkan songgo. Namun, di Indonesia, istilah songgo dalam panen kelapa sawit ini merujuk pada jumlah pelepah yang harus dipertahankan pada tanaman kelapa sawit untuk menjaga produktivitasnya. Cara panen dengan songgo bertujuan untuk mempertahankan pelepah yang masih produktif dan mendukung pertumbuhan buah. Jadi, perbedaan cara panen di Malaysia dan di Indonesia memang benar adanya. Namun, apakah cara ini memang benar berpengaruh terhadap produktivitasnya? Perbedaan cara panen di Malaysia dengan di Indonesia memang tak berbeda jauh. Hanyalah saja di Malaysia lebih memilih kecepatan produksi, yakni turun pelepah, turun buah, sedangkan di Indonesia lebih mempertahankan jumlah pelepah. Adapun perbedaan cara di Malaysia dengan di Indonesia, yang lainnya tidak berbeda jauh. Hanya saja kemungkinan di sana sudah memakai cara panen yang modern. Mengutip dari infosawit.com, Indonesia mesti belajar ke Malaysia. Nah, keunggulan ini tentunya banyak melibatkan upaya riset yang mendalam untuk meningkatkan hasil mulai dari tandan, berpohon, hingga jenis bibit yang dikembangkan. Selain itu, banyak faktor pendukung dari luar juga sangat membantu bagi negara Malaysia dalam pengelolaan industri kelapa sawit ini. Di Malaysia, semua masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk semua berkebun, dan bahkan pemerintah memberikan dukungan langsung kepada masyarakat melalui bank, agar bank proaktif dalam menangani dana bagi masyarakat yang memerlukan. Di Malaysia sendiri, pihak bank mulai pendekatan dengan masyarakat dengan metode jemput bola. Hal ini cukup berdampak positif bagi petani dalam mengembangkan kebunnya. Selain itu, di Malaysia memiliki sistem responsif yang dikenal sebagai skema stabilitas harga. Hal ini bertujuan untuk mengatasi sistem instabilitasi harga minyak di dalam negeri. Jadi, Bapak Ibu sahabat tani semuanya perlu ketahui, disitulah hal yang sangat menunjang para petani untuk mencapai produktivitas hasil produksi. Jadi, di sini masyarakat dan pemerintah serta perusahaan asing berkolaborasi agar mereka bisa berhasil menciptakan kualitas produksi pada tanaman kelapa sawit. Nah, bagaimana kabarnya yang di Indonesia? Apakah cara ini sudah diterapkan di Indonesia sendiri? Yuk, komen para sahabat tani semuanya. Apakah pihak pemerintah dan perusahaan bisa melihat coretan-coretan kita pada komentar di kolom bawah untuk anak petani Indonesia ini? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi negeri tercinta ini. Salam dari kami channel Family Creator, channelnya petani anak negeri, dan sampai jumpa kembali di video